Selamat siang saudara-saudara. Senang sekali saya bisa bergabung dengan saudara-saudara pada siang hari ini untuk kebaktian online tanggal 29 Maret 2020. Pada siang hari ini kita akan mengadakan kebaktian online dan semoga apa yang sudah saya siapkan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu "Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan". Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
kami ingin memberi syukur karena pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama sehati walaupun secara fisik kami tidak bergabung di dalam gedung. Kiranya Engkau boleh terus mengingatkan kami untuk bersandar kepada Engkau, mempunyai hati yang bersyukur, dan menghitung berkat-berkat kami. Pada saat-saat di mana coronavirus ini membuat kami harus tinggal di rumah selama 4 minggu, kiranya Engkau boleh memberkati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau berikan kami damai sejahtera yang hanya datang dari Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau telah berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau selalu akan ada dekat pada kami. Ajarkan kami juga Bapa supaya kami boleh terus bersandar kepada Engkau untuk kekuatan. Terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Dia dan karena Engkau telah membangkitkan Dia, kami sudah dijanjikan kehidupan yang kekal. Terima kasih juga Bapa karena Engkau selalu memberkati terus kehidupan kami. Engkau menjaga kami dan Engkau membimbing kami. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekarang untuk anak-anak, saya akan membawakan satu children's talk, dan children's talk ini akan dilangsungkan dalam bahasa Inggris karena banyak anak-anak yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau kurang mengerti. Okay, so children, welcome to this online service. It's a bit weird, isn't it? But I hope you are all enjoying your time at home and that you are making the best use of your time with your parents and your brothers or sisters and to get to know each other better. Not fighting, I hope. Okay, so today I want to tell you a story about a man who said some hurtful, very, very hurtful words to a wise person. And so this man, after saying all those hurtful words, realized that what he did and what he said was wrong. And so he went to the wise person and said, "Look, man, I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry that I said all those hurtful words. Can you please forgive me?" And so the wise person said, "Sure, not a problem at all. But you know what? I want you to do one thing for me. I'm going to give you a pillow. And inside the pillow are feathers, of course. And so what I want you to do is I want you to go to your local town square. So in New Zealand, it'll probably be Aotea Square. And so the wise person said, I want you to go to the town square. Go over there. Now rip open the pillow and let the feathers out. Once you've done that, just come back to me and tell me what's happened. And so the guy sort of said, hey, that's not too hard. If this is what is needed to get the forgiveness of this wise person, yeah, I'm going to do it. And so off he went. He went to the Aotea Square, took the pillow with him, ripped open the pillow and let all the feathers out and says, this is really easy. And so he went back to the wise person and said, okay, I've done it. Now what? Now what? So the wise person said, all right, I want you to do one more thing. I want you to go back to Aotea Square, pick up all of the feathers that you have
let out of the pillow. And the guy sort of looked at the wise person and said, "Are you kidding me? Of course, all of those feathers would have been blown away to all over the places. How could I gather all of the feathers? I'd be lucky if I can find one. It was such a windy day." And so the wise man said to him, "Well, you see, this is what happens with your words. Once your words have left your mouth, even though you feel sorry, the effect of those words is not easily taken back. The hurt has been done, the damage has been done. And so remember what I've asked you to do. But I still forgive you. So don't worry, I still forgive you. But just remember, once you say things out of your mouth, the effect is done. The damage is done." So boys and girls, remember that. Remember the next time you fight with your brother or your sister or your friend, and you sort of said, "I don't want to play with you anymore," or you call him or her names, terrible names. Remember, once your words come out of your mouth, it is very, very hard to take it back. You can't undo the damage. So go well through this week. Be kind to your parents. Be kind to your brother or sister. And keep safe. Thank you for your time. Oke, saudara-saudara, sekarang warta. Seperti saudara-saudara tahu bahwa karena New Zealand sekarang berada dalam level alert 4 karena COVID-19, maka kita tidak bisa datang ke gereja dan berbakti bersama-sama. Tapi puji Tuhan karena sekarang ada teknologi yang bisa dipakai supaya kita masih tetap bisa bergabung secara spiritual, bukan secara fisik, tapi kita bisa bergabung bersama-sama dan kita bisa tetap memuji Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan dalam email yang sudah dikirim, kantor akan tutup, tapi saya tetap masih bisa ditelepon atau di email. Kalau ada keperluan pastoral, silakan telepon saya, silakan email saya, pakai WA atau pakai telepon atau pakai email. Jadi jangan karena lockdown ini mencegah saudara-saudara untuk make contact sama saya kalau ada keperluan. Dan satu lagi yang saya mau ingatkan, walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, saya mau menghimbau saudara-saudara untuk yang memang secara financial masih bisa, untuk membawakan persembahan pada setiap minggu, tapi ini bisa dilakukan melalui bank account gereja, bisa didirect pakai online banking, oke? Dan account number-nya akan muncul di bawah screen ini, dan juga account number ini bisa diminta kalau mau dari Bapak Wilson Suryadi, dia akan memberikan account gereja. Kiranya Tuhan mau memberkati kita semuanya dalam masa-masa yang tidak menentu ini. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berada dekat pada kami, pada kita, maka kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil yang kita tidak bisa atasi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik.
Oke, saudara-saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman, mari kita membaca teks kita hari ini yang terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Bunyinya seperti ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan memberkati kita semuanya melalui firman ini. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin menenangkan hati kami. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya semua dari keberadaan kami boleh terbuka kepada Engkau. Mata kami, telinga kami, hati kami, pikiran kami, semuanya terbuka. Kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan. Urapilah hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita sekarang sedang mengikuti seri khotbah yang mempelajari kitab Yakobus. Dan general idea yang besar di dalam kitab Yakobus ini adalah tentang kedewasaan spiritual kita. Hari ini judul khotbah adalah lidah dan tingkat kedewasaan kita. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-70. Sermon take 2. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 tahun. Berarti golden anniversary. Mereka berdua sudah umur Sermon take 3. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-35 tahun. Mereka berdua sudah berumur 60. Waktu mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka, tiba-tiba satu malaikat muncul. Dan malaikat itu berkata kepada suami istri ini,
Saya dikirim oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahwa pasangan suami istri ini adalah pasangan suami istri yang baik. Jadi Tuhan mengirim saya dan Tuhan mengatakan kepada kalian berdua, kalian satu-satu boleh minta permintaan. Apapun permintaan akan diberikan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena suaminya adalah seorang yang gentleman, dia mengatakan, oke sayang, silahkan, jalan dulu. Boleh minta permintaan dulu. Si istri langsung mengatakan, aduh, saya ini sejak kecil, ya, saya ini sungguh-sungguh mau keliling dunia. Tapi karena keluargaku miskin, nggak sempat. Dan setelah married pun juga kami tidak begitu kaya. Jadi nggak bisa keliling dunia. Belum habis si istri itu mengatakan permintaannya, tahu-tahu di tangannya ada tiket cruise seluruh dunia. Wah, si istri itu senang sekali. Dia mengatakan, terima kasih Tuhan. Dan lalu si malaikat itu berkata kepada suami, oke Pak, sekarang Bapak maunya apa? Silakan minta, pasti akan dikabulkan. Si bapak itu pikir-pikir, terus dia bilang, saya mau begini. Saya mau supaya saya ini kawin dengan seorang istri yang 30 tahun lebih muda dari saya. Si malaikat itu melambaikan tangannya dan tahu-tahu si suami itu sekarang bukan umur 60 tapi dia umur 90. Saudara-saudara, itulah kita harus berhati-hati apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita minta. Teks kita hari ini mengajarkan kita sangkut pautnya atau hubungan antara lidah kita dan tingkat kedewasaan kita. Yakobus mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita atau lidah kita itu bisa dipakai sebagai ukuran tingkat kedewasaan kita. Mengapa lidah itu bisa dijadikan sebagai ukuran kedewasaan kita? Yakobus memberikan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa lidah kita ini adalah sebuah organ yang sangat powerful, sangat berkuasa. Lihat di dalam ayat 5 dalam teks kita. Yakobus berkata, begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari kita. Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita pikir, sebenarnya apa yang Yakobus katakan ini masuk akal, bukan? Mengapa? Mengapa begitu? Karena sebagai orang Kristen, kita kan percaya bahwa Tuhan kita itulah yang mencipta segala-galanya yang ada, yang kita bisa lihat dengan mata kita. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, bagaimana Tuhan menciptakan segala-galanya yang ada? Apakah Tuhan memerlukan bantuan dari orang lain? Seperti kalau kita sendiri, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bilang, ayo tolong yuk. Ya, di gereja kalau ada working bee, kita minta, ayo gotong royong. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak, saudara-saudara.
Waktu Tuhan mau menciptakan seluruh dunia ini, bagaimana dia ciptakan? Dia hanya berfirman, dia hanya berkata, dia hanya mengeluarkan kata-kata. Di dalam Kejadian 1, jelas sekali. Dalam Kejadian 1 ayat 3, di sana dikatakan, dicatat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan lihatlah di dalam ayat 6, 9, 11, 14, 20, 24, dan 26. Ketika Tuhan menciptakan yang lain-lain. Waktu Tuhan menciptakan cakrawala. Waktu Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang. Binatang yang di darat, binatang yang di udara, binatang yang di laut. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia pun, bagaimana? Tuhan hanya berfirman. Tapi saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Tuhan. Di dalam ayat 26 Kejadian 1. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat tadi bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya dengan berfirman, dengan mengatakan, dengan mengeluarkan kata-kata saja. Tapi dan tidak perlu bantuan dari siapa-siapa pun. Nah, kita juga lihat bahwa manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita lihat kata-kata Tuhan powerful, berkuasa. Jadi nggak heran saudara-saudara, karena kita diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, maka kata-kata kita pun juga punya kuasa, punya power. Apa yang kita katakan itu ada efeknya. Ingat saudara-saudara cerita yang tadi saya ceritakan kepada anak-anak Children's Talk. Apa yang sudah keluar itu efeknya tidak bisa ditarik kembali. Susah sekali. Jadi saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, waktu kita sekolah, pasti ada guru-guru yang favorit ya. Kalau kita pikir-pikir, guru-guru yang favorit itu seperti apa sih biasanya? Guru-guru yang favorit ini adalah guru-guru yang selalu memakai kata-kata yang mengangkat kita, selalu memakai kata-kata yang baik, dan dia bisa menjelaskan dengan baik apa yang diajarkan. Nah, guru-guru yang kita tidak suka, biasanya guru-guru yang suka bilang, kamu bodoh, kenapa kamu seperti itu? Nah, itu kata-kata dari guru mempunyai efek. Jadi saudara-saudara, kita harus berpikir, dari semua kata-kata yang saya ucapkan, berapa persen sih yang membangun? Berapa persen sih yang memuji? Dibandingkan dengan kata-kata yang menjatuhkan. Kata-kata yang membuat orang rendah diri. Berapa proporsinya? Lebih besar kata-kata yang membangun yang keluar dari mulut kita. Itu menunjukkan kita lebih dewasa, saudara-saudara. Itu sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua adalah lidah adalah sesuatu yang sangat susah dikontrol, saudara-saudara. Lihatlah apa yang Yakobus katakan dalam ayat 7 dan 8. Walaupun manusia berhasil untuk menjinakkan binatang-binatang yang liar, tapi manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir dan kita mendengar kata-kata Yakobus,
sebenarnya masuk akal ya. Masuk akal. Karena kita susah sekali mengontrol lidah kita. Tapi mungkin ada yang berkata, wah kalau nggak bisa dikontrol ya udah, berarti kita nggak usah coba lah. Toh mustahil katanya Yakobus. Bukan saudara-saudara, bukan itu maksud Yakobus. Yakobus itu menekankan bahwa lidah kita itu susah dikontrol, bukan supaya kita itu merasa down, supaya kita merasa bahwa nggak usah dicoba lagi. Tapi Yakobus itu mau menekankan bahwa susah sekali kita mengontrol. Dan kalau kita sebagai manusia mau mencoba memakai kekuatan kita sendiri untuk mengontrol lidah kita, itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, maka tidak ada satupun yang mustahil. Seperti Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya terjemahan ini agak kurang tepat, karena kata kutanggung sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kulakukan. Dalam bahasa Inggris, terjemahannya I can do everything through Him who gives me strength. Bisa melakukan. Kita bisa melakukan segalanya. Kita bisa mengontrol lidah kita melalui kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pengertian kekristenan ada satu konsep yang namanya sanctification dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia penyucian atau pengudusan. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita langsung diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita menjalankan proses. Proses apa itu? Proses sanctification, proses penyucian atau pengudusan. Setelah kita diselamatkan, kita menjalani proses ini, dan makin hari kalau kita mengikuti Tuhan, maka kita akan lebih kudus, lebih suci, lebih seperti Tuhan Yesus, lebih dewasa. Nah, Yakobus ingin mengingatkan kita, walaupun dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa mengontrol lidah kita, itu adalah satu hal yang susah. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengukur tingkat kedewasaan kita, periksalah diri kita sendiri. Dan lihatlah, apakah kita bisa mengontrol lidah kita? Apakah kita bisa mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita? Ingat, lidah kita ini susah sekali dijinakkan. Sebab ketiga yang Yakobus berikan adalah, kalau kita memperhatikan kata-kata yang keluar dari seseorang, kita bisa melihat isi hati orang itu. Apakah orang ini baik? Apakah orang ini jahat? Apakah orang ini dewasa? Atau apakah orang ini tidak dewasa? Ayat 9-12 di dalam teks kita memberikan kenyataan kehidupan sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita ini semuanya sudah jatuh dalam dosa. Menurut ayat 9-12, di sini Yakobus menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita. There is a great inconsistency within ourselves. Bagaimana ketidakkonsistenan ini? Karena dengan mulut yang sama, kita memuji Tuhan, tapi kita juga mengutuk. Yakobus memberikan contoh mata air dan pohon. Mata air
Yakobus mengatakan, mana ada mata air yang bisa mengeluarkan air yang pahit, tapi juga mengeluarkan air yang manis. Mana ada pohon ara bisa membuahkan buah zaitun, atau pohon anggur membuahkan buah ara. Tidak mungkin. Dengan contoh ini, Yakobus menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita. Dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Bagaimana kita bisa tahu kita ini dewasa atau enggak? Kita harus melihat apakah yang keluar dari mulut kita ini konsisten. Apakah setelah kita memuji Tuhan dan semenit kemudian kita sudah menjelek-jelekan orang lain? Mengatakan, orang itu, masa sih seperti itu? Setelah ngomong itu, puji Tuhan, haleluya. Itu tidak konsisten, saudara-saudara. Atau apakah kita sebelum pergi ke gereja, sepanjang jalan pergi ke gereja, marah-marah, ngomel-ngomel. Sampai ke gereja, waktu puji-pujian sudah mulai, saudara angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Tidak konsisten, saudara-saudara. Kalau kita melakukan ini terus-menerus, kalau kita tidak konsisten dalam kata-kata kita, maka ini menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Kita kurang dewasa. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak pernah mengutuk orang kok. Karena Yakobus mengatakan, dengan mulut saya memuji, dengan mulut yang sama saya juga mengutuk. Saya nggak pernah mengutuk kok. Oke, memang mungkin kita sekarang jarang sekali mengutuk. Tapi saudara-saudara, pernah nggak saudara-saudara memandang rendah orang? Pernah nggak saudara-saudara ngomongin orang seolah-olah orang itu nggak ada artinya? Pernah nggak saudara-saudara mengeluarkan kata-kata yang negatif sekali tentang seseorang, seolah-olah tidak ada satupun yang positif dalam kehidupan mereka? Kalau saya, saudara-saudara, saya sendiri mengaku, kadang-kadang saya ini tidak konsisten mulut saya. Karena saya masih belum sempurna. Tapi saya mencoba dengan kekuatan Tuhan untuk membuat apa yang keluar dari mulut saya lebih konsisten. Lebih banyak memuji daripada mengutuk atau mengecil-ngecilkan orang, atau meremeh-remehkan orang, atau menyebarkan hal-hal yang tidak 100% benar. Saya terus coba untuk menjadi lebih dewasa. Jadi saudara, ingatlah bahwa lidah kita atau mulut kita, atau lebih tepat lagi, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kata-kata kita, itu bisa dipakai untuk mengukur tingkat kedewasaan kita. Ingatlah bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa yang besar. Maka dari itu, penting sekali kita memuji Tuhan. Kita mempunyai sikap yang bersyukur, mengatakan terima kasih Tuhan. Itu ada efeknya. Efek yang positif. Tapi sebaliknya, kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif terus, atau mempunyai pikiran yang negatif, mati gua, aduh kok saya ini seperti ini, begitu ya, malah kita tambah down. Kata-kata kita itu mempunyai power, mempunyai kuasa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dengan berfirman, dan kita diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Ingatlah juga bahwa lidah kita ini susah sekali dikontrol.
Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan ingatlah, kita harus mencoba untuk konsisten dalam apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Lebih banyak memuji, lebih banyak mengangkat daripada lebih banyak menjatuhkan. Marilah saudara-saudara, kita terus meningkatkan kedewasaan kita supaya kita lebih diterima oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Engkau juga telah mengingatkan kami untuk selalu menjaga lidah kami, kata-kata yang kami keluarkan. Ajarkan kami Bapa untuk mengeluarkan kata-kata yang mengangkat, untuk mengeluarkan kata-kata yang memuji. Ingatkan kami juga Bapa bahwa kalau kami memakai kekuatan yang dari Engkau, maka kami akan bisa lebih mengontrol lidah kami. Juga ajarkan kami supaya mulut kami bisa konsisten. Terima kasih, Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang menyanyikan satu lagu lagi, Yesus, Kawan yang Sejati. Yesus, kawan
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.